menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dan ku rindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Nah, Kristus, sebagaimana kita ketahui saat ini penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas, dan itu membuat kondisi kita tidak memungkinkan untuk bisa kembali bersekutu bersama dan beribadah seperti biasanya. Maka dengan ini saya sebagai Ketua Kaum Muda Duta Turuna Kristus mewakili seluruh pengurus ingin menyampaikan bahwa ibadah kaum muda yang biasa kami lakukan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore akan dilaksanakan berupa live streaming. Dan ibadah live streaming ini juga akan dilaksanakan untuk ibadah Paskah kaum muda. Dicatat tanggal 18 April 2020 pukul 5:30 sore. Terkadang motivasiku untuk rajin beribadah disebabkan oleh musik yang meriah, panggung yang megah, suasana yang mewah, hingga pengkhotbah yang menawan. Terkadang aku merasa jenuh saat harus duduk diam mendengarkan firman dalam waktu yang lama. Semua itu membuatku memilih untuk mencari hal yang nyaman. Lantas, apakah itu benar? Ataukah hal ini salah di hadapan Tuhan? Akankah hal ini membuat pengikutanku salah arah?
telah berdoa akan hal ini dan keputusan ini kami buat sebagai bentuk respons kami dalam mendukung program pemerintah dalam menjalankan physical and social distancing, serta atas dasar pertimbangan bersama para pengurus dan himbauan dari gereja. Untuk mengakses live streaming ini, teman-teman dapat mengaksesnya melalui YouTube channel di GPT Kristus Gembala Surabaya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di dtk_ggga. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengucap syukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Dan saya menghimbau teman-teman sekalian untuk juga memiliki sikap ibadah yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing dalam bentuk live streaming. Tak lupa, marilah kita berdoa untuk teman-teman kita yang melayani Tuhan, agar mereka boleh mendapat kesehatan dan kekuatan kondisi tubuh yang prima, dan juga mereka memiliki kesatuan hati untuk kita sama-sama tetap bisa memberikan yang terbaik pada Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Marilah kita menyerahkan hidup dan segala kondisi kita kepada Tuhan dengan menjadi bijak, waspada, dan beriman. Karena hanya Tuhanlah yang berdaulat atas setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel. Shalom, sidang jemaat kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui bersama dan pesan dari Bapak Gembala, kiranya jangan sampai kita kehilangan shalom kita, damai sejahtera kita, dan hendaknya kita ingin dan kita harus meneruskan shalom, damai sejahtera tersebut kepada orang lain, kepada sesama kita, supaya setiap orang juga dapat merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, ada satu pengumuman yang mungkin tadi sudah ditampilkan di video. Jadi untuk minggu depan ibadah kita akan memulai, yaitu ibadah Paskah Kaum Muda yang diadakan pada pukul 17.15. Jadi 17.15 teman-teman sudah bisa mengakses melalui live streaming yang sudah diinfokan tadi di awal, yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Paulus Budiono, pada April tanggal 18 dengan tema Jesus is the only way. Kiranya teman-teman kaum muda yang ada di sini maupun yang ada di rumah melalui live streaming, hendaknya kita selalu rindu, hendaknya kita selalu bersatu hati untuk dapat merindukan kedatangan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai pujian pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Puji syukur Tuhan atas kehadirat-Mu, atas perlindungan-Mu kepada setiap kami. Rancangan-Mu yang indah setiap kami Tuhan, sehingga Kau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan untuk dapat beribadah, untuk dapat melayani Engkau bersama-sama Tuhan, meskipun dalam situasi yang mungkin bagi kami belum terbiasa. Namun Yesus, Engkau tetap Allah, Engkau tetap Tuhan kami, yang kami tahu Engkau sungguh sangat baik pada setiap kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kau berkati setiap pelayan yang ada Tuhan. Kau juga memberkati para jemaat kaum muda yang menyaksikan melalui live streaming di rumah masing-masing. Kiranya berkat-Mu tercurah atas kami. Pemberitaan firman-Mu juga nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang baik. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Hendaknya dalam setiap kehidupan kita dapat mengingat selalu kebaikan Tuhan dan kehidupan kita, dalam ibadah kita saat ini maupun dalam kehidupan kita yang akan datang. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk teman-teman bersama untuk berdiri. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu Tuhan, mau memujimu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun Tuhan yang kami alami, kami rindu untuk selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima Tuhan, Kau yang layak terima semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Yang siap untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini katakan amin. Dengan Tuhan kita percaya. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan salah arah karena Yesus adalah satu-satunya jalan dalam kehidupan kita. Denganmu Tuhan. Saya undang untuk teman-teman tetap bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan bersama-sama. Tak pernah ku ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Amin. Jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Yesuslah satu-satunya Raja dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, tidak ada duanya. Hanya Yesus. Katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, puji Tuhan. Silakan teman-teman sekalian untuk duduk kembali. Kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap pribadi kita masing-masing, supaya dalam setiap jalan kita, dalam setiap pikiran kita tidak salah arah, supaya hanya Yesuslah satu-satunya yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita.
Ku mau seperti-Mu Yesus. Berjanda siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentukan seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Berjana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Mari kita undang sama-sama untuk kita berdiri dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari hati kita masing-masing, jadi bentuk doa kita terhadap Tuhan, supaya kita dapat menjadi serupa dengan Yesus dalam pikiran kita, dalam segenap jalan hidup kita. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, saya undang untuk hamba-Nya. Silakan maju ke depan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Refrain. Ku mau seperti-Mu Yesus, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. dalam segenap jalan memuliakan Tuhan.
dalam segenap jalanku. Sekali lagi, dalam segenap jalanku aku memuliakan Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami kembali lagi bersekutu secara live streaming. Tuhan Yesus, kembali kami sudah menaikkan puji-pujian di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami merasa sangat rindu untuk kembali bersekutu di dalam rumah Tuhan ini. Kami begitu sangat jauh secara fisik, tetapi inilah keadaan yang harus kami hadapi. Inilah kondisi yang harus kami hadapi pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan melihat kerinduan sedalam-dalamnya dari hati kami. Tuhan menolong kami untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Tuhan memimpin kami sehingga kami bisa melewatinya dengan baik. Tolong Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah pimpinan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, sehingga kami boleh melewati masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi ini dengan tidak ragu, dengan tidak salah, dengan tidak menyangkal iman, tetapi kami menghadapinya dengan berani, karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Dan tiba waktunya Tuhan saat ini, Engkau menggarap kerjakan kehidupan kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing saat ini, maupun juga yang pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Kami mau, maupun juga hamba-Mu yang berbicara, kami mau untuk diperbaiki oleh Tuhan. Kami mau untuk dibetulkan oleh Tuhan. Kami mau untuk disempurnakan oleh Tuhan. Khususnya pada sore hari ini, di dalam kami berpikir, di dalam kami berlogika, di dalam kami memikirkan segala sesuatu, kami mau diperbaiki oleh Tuhan. Sehingga bagian demi bagian kami diperbaiki. Hingga tiba waktunya nanti secara sempurna, secara seluruhnya kami akan diubah oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan segala puji syukur ke dalam tangan-Mu dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Semua sudah siap untuk dengar renungan firman pada sore malam hari ini. Yang ada di rumah, mungkin juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja saat ini, tidak banyak. Setiap pelayan saja yang boleh hadir, yang tidak melayani untuk sementara harus tinggal di rumah untuk live streaming. Ya. Ini kali yang ketiga atau kali yang keempat mungkin ya. Kali ketiga atau kali keempat kita kebaktian kaum muda ini adalah live streaming. Ya karena kondisi, karena keadaan yang ya Tuhan izinkan itu semua terjadi. Ya, kita tidak tahu ini sampai berapa lama kita akan live streaming seperti ini. Kita juga tidak bisa memprediksi. Ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 1 tahun. Kita semua tidak bisa memprediksi. Itu sebabnya jikalau saudara tidak keberatan, selalu bawa di dalam doa
pribadi masing-masing, mohonkan kepada Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, ya kalau Tuhan berkenan secepatnya Tuhan, bu lama-lama gitu ya. Karena kita sudah bosan sekali di rumah gitu ya. Ya, kalau bisa besok gitu loh Tuhan, kalau bisa. Tapi kembali lagi seperti teladan Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ya, doakan selalu supaya kita bisa kuat di dalam menghadapi masa-masa pandemi corona ini, supaya tidak ada satupun di antara kita yang kehilangan iman, dan selagi kita menghadapi masalah itu, coba kita merenungkan apa ya yang Tuhan mau ajarkan pada kita, apa yang Tuhan mau didik kepada kita. Saudara-saudara, kalau saya sebagai orang tua, ya memang saya sebagai orang tua ya, saya punya anak 2. Kalau anak saya tidak bisa dibilangi baik-baik ya harus satu level lebih keras. Ya, jadi kalau kita bikin level 0 sampai 10 gitu, dibilangi 1 kali secara baik-baik, jangan ya, enggak kena ya. Kok masih ngelawan ya, kok masih enggak betul ya. Nah, naik lagi levelnya, level 2, suaranya lebih ditinggikan, jangan ya, nah begitu, lebih keras. Gitu. Kalau masih enggak nurut, kalau masih tetap melakukan yang salah, levelnya naik, mungkin lompat jadi level 7. Ya, apa? Mungkin sedikit melakukan kontak fisik gitu ya. Tapi bukan berarti langsung diambil pecut gitu terus kemudian mukanya apa semua. Oh tidak ya. Kita marah juga harus ada takarannya ya. Balik badan, pantatnya dipukul, bam gitu. Ayo, jangan lakukan lagi. Kalau masih nakal, nah mungkin dengan level yang paling akhir, dengan kekerasan yang lebih. Misalnya apa? Diam di rumah ya, enggak boleh lihat YouTube ya. Nah, itu bagi anak-anak sekarang levelnya sudah seperti level pembunuhan gitu ya. Kalau enggak boleh lihat YouTube, enggak boleh lihat internet ya. Kalau zaman saya dulu level yang paling mengerikan ya dipukul ya. Tapi level yang sekarang enggak usah pukul, nanti bisa dilapor polisi, diancam fasilitasmu dicabut, kira-kira begitu. Tuhan pun juga begitu, saudara-saudara. Jadi kalau ya kita dalam masa ini mesti merenung dan melihat apa yang Tuhan sedang mau ajarkan pada kita. Mungkin dulu-dulu kita ini manusia ya. Ya, saya tidak sebut siapa, tapi saya sebut diri saya sendiri. Mungkin saat dulu Tuhan kasih tahu baik-baik, tidak nurut Oscar ini ya. Tidak nurut si A, si B ini. Nah levelnya dinaikkan sedikit. Dinaikkan sedikit. Dinaikkan sedikit. Sampai pada level saat ini, Tuhan izinkan, Tuhan pukul melalui wabah corona. Itu sebabnya, ayo kita introspeksi diri. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau ajarkan pada kita? Apa sih yang Tuhan mau didik kepada kita? Sehingga kita menyikapi wabah ini bukan dengan keluhan ataupun dengan amarah sehingga kita menyalahkan Tuhan. Wah Tuhan begini sehingga kita akhirnya kecewa kepada Tuhan. Tuhan katanya maha kasih kok akhirnya saya diberikan wabah sehingga saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa ketemu dengan teman, saya tidak bisa beraktivitas, liburan saya gagal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi mari kita menyikapi dengan satu sikap yang positif, dengan sikap yang pikiran yang jernih, pikiran yang baik. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan? Jangan-jangan dari dulu saya ini dibilangi Tuhan ngeyel terus, dibilangi Tuhan enggak nurut gitu ya. Sehingga akhirnya Tuhan izinkan semua ini terjadi. Selalu bawa dalam doa supaya minggu-minggu ke depan kalau Tuhan izinkan wabah ini berakhir kita bisa beribadah kembali dengan baik. Ya, jangan lupa bawa dalam doa, baik dalam doa bersama keluarga, doa pribadi, Tuhan tolong kalau bisa pandemik ini segera berakhir, tapi bukan kehendak saya yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan selagi saya menghadapi masa-masa ini, Tuhan tolong nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga saya bisa mengerti apa yang Tuhan ajarkan bagi saya. Dari tempat yang penuh bahagia ini saya menyapa kita semua
Shalom. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam renungan kita pada sore hari ini ya. Satu kali di dalam kelas gitu ya. Dalam kelas, ya namanya kelas berarti ada guru dan murid ya. Dalam kelas pasti ada guru dan murid. Murid-murid duduk, gurunya berdiri. Kemudian guru mengajukan satu pertanyaan. Murid-murid, menurut Anda yang paling cepat di dalam dunia, gitu? Yang paling cepat di dalam dunia ini apa? Kemudian murid mulai, namanya murid, gitu, ditanya mesti jawab, gitu ya. Kalau murid ditanya enggak jawab, lah itu perlu dipertanyakan, ini murid atau apa begitu ya. Makanya kamu kalau ditanya Tuhan Yesus, mesti jawab gitu ya. Kalau ditanya hamba Tuhan, mesti jawab. Apa gitu ya. Jangan kalau ditanya sesuatu oleh hamba Tuhan, terus diem semua, enggak boleh. Jadi kalau ditanya mesti jawab. Demikian juga guru tanya sama murid, mesti jawab. Seorang guru tanya sama murid, yang paling cepat itu apa? Kemudian murid mulai menjawab, tempo hari saya pergi ke satu daerah, saya tahu yang paling cepat. Yang paling cepat itu adalah mobil Porsche. Dia bilang begitu ya. Kenapa? Karena waktu itu saya lihat ke belakang, mobil itu kecil sekali. Tidak berapa lama kemudian mobil itu sudah ada di depan saya. Saya perkirakan kecepatannya kira-kira 230 km per jam. Itu jauh lebih cepat daripada mobil papa saya. Gitu. Jadi yang paling cepat mobil Porsche. Murid yang lain ngomong, tidak. Yang paling cepat itu kamu tahu, pesawat komersil. Ya, pesawat komersil. Kenapa? Surabaya, Jakarta, nah begitu ya, kita andaikan saja itu cerita ada di Indonesia gitu. Surabaya, Jakarta itu cuma 1 jam. Mobil Porsche kalau tembus Surabaya, Jakarta itu mungkin ya 5-6 jam. Karena pesawat komersil itu adalah 800 sampai 900 km per jam. Sehingga 4 kali atau 5 kali lebih cepat daripada mobil Porsche gitu. Kemudian murid yang lain, salah. Bukan pesawat komersil yang lebih cepat. Dia bilang apa? Suara itu lebih cepat. Ya, makanya ada pesawat namanya supersonic Concorde namanya, melebihi kecepatan suara. Kenapa? Suara itu lebih cepat. Karena suara itu kecepatannya lebih 1000 km per jam. Kira-kira berapa? 1200 km per jam. Jauh lebih cepat daripada pesawat. Nah kemudian, ya betul juga ya. Kemudian tiba-tiba satu murid ngomong, salah, masih ada yang lebih cepat dari suara. Kenapa? Karena tadi malam waktu hujan, saya lihat kilat. Nah, ya. Setelah saya lihat kilat, baru gunturnya yang terdengar. Jadi setelah lihat kilat, blip gitu, baru duar gitu. Ini berarti ada yang lebih cepat dari suara, yaitu apa? Cahaya lebih cepat dari suara. Cahaya lebih cepat dari suara. Bahkan saudara kalau melihat tayangan live streaming ini, itu tidak lebih cepat daripada cahaya. Yang saudara saksikan sekarang di rumah saudara live streaming, namanya live, itu adalah live yang kira-kira 20-30 detik yang lalu. Jadi kalau saya ngomong sekarang ini, detik ini, saudara dengarnya nanti 20 detik kemudian. Gitu. Tapi kalau cahaya tidak. Begitu kamu nyalakan lampu, gitu, cahaya itu datangnya seketika. Dia enggak nunggu 5 menit, baru cahaya itu masuk ke mata kita. Enggak. Tapi cahaya itu langsung, dalam sekejap dia sampai kepada kita. Karena apa? Karena kecepatan cahaya itu sangat cepat. Nah, berapa? 300.000 kilometer per detik. Bukan per jam ya. 300.000 kilometer per detik. Sehingga jarak planet satu dengan planet yang lain diukur dengan sekian tahun cahaya. Misalkan dari galaksi bumi kita ini ya, galaksi Bima Sakti ini pergi ke galaksi lain, ke galaksi nebula. Itu jaraknya kira-kira misalkan ya 5.000 tahun cahaya. Maksudnya apa? Cahaya itu dari
galaksi ini pergi ke sana itu butuh waktu 5.000 tahun. Jadi 5.000 tahun cahaya. Tidak diukur dari 5 kali pesawat terbang, enggak, karena terlalu kecil. Maka diukurnya pakai kecepatan cahaya. Karena apa? Cahaya itu cepat sekali. Cahaya itu seketika 300.000 km per detik. Kemudian seorang guru, sudah ada lagi enggak kira-kira ya yang lebih cepat dari cahaya? Murid-murid pikir apa ya lebih cepat dari cahaya? Lebih cepat dari cahaya. Mana ada cepat ya? Mana ada. Sampai akhirnya sudah menyerah, enggak ada yang lebih cepat. Saya kasih tahu ya, ada satu yang lebih cepat dari cahaya. Murid-murid jadi ingin tahu apa ya lebih cepat dari cahaya ya. Kemudian, guru apa sih yang lebih cepat dari cahaya? Kok saya pikir begini begitu enggak ketemu ya. Yang lebih cepat itu yang barusan kamu omong itu. Apa? Ya pikiran. Kok bisa pikiran? Kamu lihat ya, coba ya, bayangkan ya. Kamu ada di sini nih, sekarang ini ya. Misalkan ya, saya sekarang ada di Lemaputro ya. Mau pergi TP ya, kalau saya jalan kaki kira-kira 15 menit saya sampai TP ya. Tetapi pikiran saya, sekarang saya ada di Lemaputro, enggak usah nunggu 1 detik. Tiba-tiba saya sudah berdiri ada di XX1 mungkin di TP. Saya enggak usah tunggu bikin visa, enggak usah bikin paspor, enggak perlu naik pesawat, ya toh. Saya tutup mata saya, tiba-tiba saya sudah ada di Australia. Atau mungkin saya sudah ada di Amerika. Kemudian saya tutup mata saya lagi, tiba-tiba saya sudah ada di Mars. Pikiran kita begitu sangat cepat. Nah, untuk membayangkan ini, saudara mungkin pernah lihat satu film yang bisa sedikit bisa menggambarkan ini. Film itu namanya Jumper. Nah, pernah lihat enggak ya? Jumper. Jadi Jumper itu adalah seorang yang punya kemampuan khusus ceritanya, ya. Dia itu cukup membayangkan dia itu mau ada di mana. Ya toh? Jadi contoh misalkan saya ada di sini, kemudian saya tutup mata saya pejamkan, saya mikir ada di rumah gitu ya. Dalam seketika, langsung saya sudah ada di rumah saya. Nah itu, jadi saudara kalau pas nganggur atau apa mau buka YouTube coba lihat Jumper ya, untuk tahu maksudnya saja gitu. Nah saudara-saudara, pikiran kita itu begitu sangat cepat. Sekarang saya ada di sini, kemudian saya pikir saya ada di sebelah istri saya, langsung. Tetapi jangan lupa, sekarang saya ada di sebelah istri saya, begitu saya mungkin seketika juga berada di sebelahnya sahabat saya. Ya. Mungkin saudara begitu ada di teman saudara yang satu, mungkin saudara lagi naksir atau apa, lagi anak-anak ngobrol dan lain sebagainya, PDKT, pikirannya melalang buana, langsung pergi ke wanita yang lain atau pria yang lain mungkin. Ya begitu cepatnya. Jadi pikiran kita bisa secara seketika, secara cepat, bahkan sangat cepat. Pikiran kita itu begitu sangat cepat sekali. Ya. Saudara-saudara, pikiran kita juga begitu sangat dinamis. Apa maksudnya dinamis? Pikiran kita bisa mengelola begitu banyak data, input masuk, kita kelola data itu, kita proses sedemikian rupa sehingga muncul satu kesimpulan. Sebagai contoh, misalkan saudara mau tentukan kebaktian Paskah misalkan, di mana ya enaknya ya? Apakah di TP atau di Galaxy Mall atau apa? Coba kasih data. TP itu plus minusnya ini loh. Kalau Galaxy Mall itu plus minusnya ini loh ya. Kemudian ini, semua itu saudara rekam dalam otak saudara, dalam pikiran saudara. Kemudian saudara kelola sedemikian rupa, oke, kita putuskan ini. Dan keputusan itu sangat tepat. Pikiran kita begitu sangat dinamis, dia bisa terima input begitu banyak. Dia bisa meneliti begitu banyak fenomena untuk bisa diolah, diorganikkan, sehingga dia bisa mengambil satu kesimpulan. Nah hebatnya pikiran kita bisa tahu pesawat terbang itu 800 km per jam. Gitu? Tetapi pesawat tidak bisa tahu kecepatan kita yang hanya 10 km per jam. Ngerti saudara? Kita bisa pikir
pesawat itu 800 km per jam. Kita bisa pikir suara itu 340 meter per detik. Tetapi tidak bisa berlaku sebaliknya. Nah itu hebatnya pikiran kita. Pikiran kita bisa menerima data begitu banyak dan bisa memproses begitu banyak dengan sangat kompleks sehingga dia bisa mengambil satu kesimpulan. Oh ini. Pikiran kita begitu cepat, pikiran kita begitu dinamis, pikiran kita begitu kreatif. Loh kok bisa? Satu kali ada seorang, ya toh, enak-enak jalan. Wih, lihat burung terbang. Burung kok bisa terbang ya? Kemudian apa yang dilakukan? Manusia kok tidak bisa terbang ya? Padahal manusia ini punya kehebatan yang luar biasa. Manusia kok tidak bisa terbang? Burung yang kecil kok bisa terbang? Oh, ngerti saya. Burung punya sayap. Ya? Burung punya sayap. Oke, kalau gitu kita manusia bikin aja sayap-sayapan gitu ya. Kita punya 2 tangan gitu, habis kita kepak-kepakan. Loh, nggak bisa terbang. Kok heran ya, burung begitu kecil, sayapnya begitu kecil, tapi dikepakkan dia bisa langsung naik, cus. Tapi manusia kok enggak bisa ya. Kemudian dia pikir, dia kumpulkan informasi, oh ternyata ada begini, begitu, yang saya juga enggak seberapa ngerti. Tapi dia pikir dan sebagainya. Oke, kalau gitu kita bikin satu model. Dan akhirnya tercipta pesawat terbang. Siapa orang itu? Namanya saya juga lupa siapa ya. Pokoknya Wright bersaudara lah, ada 2 orang. Marganya Wright gitu ya. Kita sebut Wright brother gitu aja lah. Wright brother melihat, oh kondisi begini. Sehingga dia kumpulkan semua informasinya, dia olah sedemikian rupa, dengan satu kekreatifan, dia temukan pesawat terbang. Demikian juga yang namanya Isaac Newton. Enak-enak tidur di bawah pohon apel gitu ya. Enak-enak tidur di bawah pohon apel, kemudian dibangunkan, ternyata ada apel yang jatuh. Gitu kan. Apel yang jatuh terus kemudian, apel kok bisa tiba-tiba jatuh ya? Oh, berarti ada sesuatu yang tidak kelihatan yang menarik dia turun ke bawah. Apa itu? Saya tahu ini harus kita selidiki. Penelitian, menggunakan pikirannya dan seterusnya sehingga oke, saya tahu. Berarti ada satu kekuatan yang menarik itu. Kita namakan itu apa? Gravitasi. Sehingga muncullah gaya gravitasi, muncul hukum Newton dan lain sebagainya. Pikiran manusia begitu sangat kreatif, saudara. Bukan hanya cepat, bukan hanya dinamis, tetapi sangat kreatif. Bukan hanya yang kasat mata, tetapi yang tidak kasat mata. Apa yang menarik buah apel itu turun, itu pun juga bisa diproyeksikan di dalam pikiran kita. Bukan hanya ada yang di dalam dunia ini saja, tetapi juga apa yang ada di luar angkasa yang kita nggak pernah bisa lihat. Siapa dia? Johannes Kepler. Siapa Johannes Kepler? Johannes Kepler itu adalah seorang yang menemukan bahwa lintasan daripada bumi ini atau planet-planet ini adalah bukan lingkaran tetapi apa? Elips. Lu kok bisa ya? Kalau kita lihat dari atas, mobil itu muter, kita tahu itu lintasannya. Johannes Kepler kan tidak pernah berada di atas luar angkasa, kemudian dia bisa lihat, oh bumi ini muternya elips ya, oh Mars itu muternya begini. Tidak. Tapi bagaimana pikiran dia begitu kreatifnya, sehingga dia bisa mengkumpulkan dan mengkalkulasi segala perhitungan matematis, memunculkan, ternyata lintasan planet itu bentuknya bukan lingkaran, bentuknya juga bukan lurus, tetapi elips. Padahal dia tidak bisa melihat kondisi itu. Heran sekali ya. Jadi sebenarnya saudara-saudara, pikiran manusia, apa sih bedanya Johannes Kepler dengan kita? Apa sih bedanya Isaac Newton dengan kita? Sama-sama kita makan karbohidrat. Mungkin dia makan kentang, kita makan nasi. Sama-sama makan daging, dia makan daging sapi, kita juga makan daging sapi. Siapa sih? Dia manusia, kita juga manusia. Pikirannya dia juga pikirannya kita. Apakah otaknya dia lebih besar? Saya rasa juga tidak. Sebesar-besarnya otak manusia saya rasa tidak lebih besar dari
5 kilo ya, 5 kilo ya. Ya, saudara angkat 5 kilo, saya rasa mampu ya, bukan hanya tidak butuh aderai atau orang yang kuat, tapi saya rasa wanita-wanita yang ada di Surabaya aja ngangkat 5 kilo enggak berat. Otak kita enggak berat. Besar, enggak besar, paling lebih besar dari, enggak mungkin lebih besar dari kepala kita, betul enggak? Otak kita itu ringan sekali, 5 kilo. Enggak lebih ya, kurang lebih lah ya, 3 kilo atau sampai 5. Juga enggak besar, tetapi heran sekali, di dalam otak kita yang kecil itu terkandung sesuatu yang sangat ekstrim. Tergantung sesuatu yang bisa sangat cepat, lebih cepat daripada cahaya, lebih dinamis daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, lebih kreatif daripada pikiran-pikiran daripada binatang ataupun yang lain. Manusia coba-coba mau bikin artificial intelligence, tetapi itu pun tetap buatan daripada pikiran manusia. Jadi hebat sekali pikiran kita. Itu sebabnya pemuda-pemudi, pelayan-pelayan Tuhan, para pengurus, saya sangat apresiasi dengan kondisi yang ada. Ini semua saya rasa bukan dihasilkan dari satu kemalasan atau tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba datang. Tetapi kalau live streaming bisa jalan dengan teknologinya, dengan desain panggung yang sedemikian baik, saya sangat mengapresiasi. Saudara sudah pakai pikiran saudara, daya kreatif saudara dengan sangat luar biasa. Saya sangat angkat topi untuk pemuda dan pemudi, khususnya pengurus yang ada di tempat ini. Tapi saya minta saudara jangan puas, hanya di situ saja. Saya mau ingatkan pada kita semua, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Pikiran kita begitu cepat, begitu dinamis, begitu kreatif dengan segala potensi yang ada. Saudara mesti ingat tentang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Seringkali kalau kita dengar cerita itu apa? Saya tidak mungkin, kalau Tuhan kasih saya talenta, saya pasti akan pakai itu dengan baik. Saya tidak mau niru hamba yang 1 talenta dah. Pasti kan? Kita semua tahu ceritanya dan saya yakin kalau kita semua ditanya, kamu mau jadi hamba yang terima 5 talenta atau 1 talenta? Semua 100% yang tahu ceritanya, saya yakin dan percaya saudara akan menjawab, saya mau jadi hamba yang seperti 5 talenta. Yang mengembangkan 5 talenta itu menjadi 5 talenta berikutnya. Tetapi jangan lupa saudara, pertanyaan saya, potensi yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan pada pikiran saudara, dalam otak saudara, sudahkah saudara pakai itu dengan baik? Sudahkah saudara menggunakan potensi yang ada dalam pikiran saudara itu dengan baik? Sudahkah saudara menggunakan apa yang Tuhan sudah tanamkan itu dengan baik? Saya ambil contoh saja. Ketika Johannes Kepler diberikan Tuhan begitu rupa, kemudian dia malas-malesan. Dia tidak menggunakan potensinya. Dia tidak akan temukan tuh lintasan planet itu bentuknya elips. Dia hanya akan temukan, oh hari ini saya bisa makan, hari besok saya bisa makan. Dia tidak pakai pikirannya dengan baik. Itulah hamba 1 talenta. Tuhan sudah tempatkan di dalam pikiran saudara sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat hebat. Jadi kalau ada anak Tuhan, kaum muda, khususnya kaum muda, ya khususnya kaum muda saya bilang, sorry saya tidak bisa apa-apa, sorry saya tidak punya kemampuan apa-apa. Hati-hati saudara. Saudara sedang berlaku sama seperti hamba yang punya 1 talenta. Dia pendam 1 talenta itu, dia kuburkan. Hati-hati saudara. Pemuda dan pemudi, saya tidak bilang semua orang diberikan talenta dan karunia. Tidak begitu. Tetapi yang saya mau katakan, saudara manusia, saudara punya pikiran yang begitu sangat luar biasa. Mungkin keahlian saya dengan David berbeda. David pintar main musik, saya mungkin hal yang lain. Saya tidak bisa main musik. Tetapi apapun yang Tuhan sudah berikan pada saudara, pakai itu dengan luar biasa. Pakai itu dengan semaksimalnya. Pakai itu dengan optimal. Demikian juga dengan apa yang dilakukan kaum muda. Saat ini sangat bagus, yes saya apresiasi sangat bagus.
Tapi tolong jangan berhenti di situ. Karena saudara diberikan 5 talenta. Dan 5 talenta ini harus berkembang menjadi 5 talenta berikutnya. Jadi kalau 5 talenta ini masih berkembang menjadi 2 talenta, sorry, belum bisa saudara mempertanggungjawabkan hal ini. 5 talenta harus kembang jadi 5 talenta berikutnya loh. Ayo, apa yang Tuhan sudah berikan, gali terus, gali terus. Saudara-saudara, ada enggak orang yang malah ada? Saya menjadi guru, saya ini sejak tahun 2000 itu menjadi guru matematika. Saya mengajar matematika secara privat. Dari sekian banyak murid, dari sekian banyak orang yang saya temui, itu banyak orang yang logikanya jalan. Ya, kalau matematika itu bukan hafalan ya. Jadi kita semua kan sudah belajar matematika. Saya tahu matematika kamu hafal rumus tapi begitu dikasih soal, nggak bisa. Ya enggak? Karena apa? Karena kita harus pakai logika kita. Bagaimana kita mengcombine segala rumus, bagaimana kita mengcombine segala tekniknya, kemudian kita terapkan pada satu soal itu, yaitu matematika. Sehingga harus pakai logika. Nah, murid-murid saya ada yang namanya orang belajar, ini bagaimana sih? Oke, saya ajarkan. Ini begini ya, ini begini. Kemudian ada murid saya yang responnya begini. Dia lihat soal, saya ingat apa yang diajarkan. Oke, caranya begini, dia akhirnya, ini ya jawabannya begini ya. Oh iya benar. Oh salah, harusnya begini. Oh masa kok bisa salah? Kemudian timbul diskusi. Kok bisa salah ya? Apakah harusnya begini? Oh begitu, begini. Sehingga dia merangsang logikanya, oh akhirnya begini. Tetapi ada juga yang murid itu begini. Wah ini aku enggak bisa. Oh ya oke, saya ajar ya. Ini begini. Oke. Soal berikutnya. Kok ini enggak bisa lagi? Loh kenapa? Padahal ini kan soal yang sama, hanya diganti angkanya saja. Iya tapi aku enggak ngerti. Oke, kita terangkan lagi. Begini. Oke, coba kerjain lagi. Enggak bisa. Kenapa? Ini kan soalnya sama, cuma dibolak sebalik saja. Iya, tapi aku enggak bisa. Nah, saya tahu ini maksudnya. Kenapa? Dia hanya mau hafalkan yang saya tulis untuk diterapkan pada soal yang lain. Saya bilang tidak bisa. Kamu harus pikir, sulit kok, saya enggak bisa begini, saya enggak punya kemampuan. Jadi tipe manusia begitu banyak. Ada orang yang sudah diberikan talenta di dalam pikirannya begitu rupa, tetapi tidak mau pakai. Saya harap pemuda-pemudi yang digembalakan di gereja Kristus Gembala, jangan ada yang model begitu dong. Ya, jangan ada yang malas mikir. Aduh, malas ngono ae lah. Ya. Kadang-kadang kita kan begitu ya. Aduh, capek wis. Ya apa ya pasca ya, aduh bingung aku. Biasanya lah puji-pujian dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh saudara. Selalu out of box, ya toh? Harus selalu pikir sesuatu yang baru. Itulah yang menyebabkan generasi menjadi lebih baik. Ya, jangan lupa pikiranmu adalah pikiran yang sangat cepat, sangat dinamis, sangat kreatif. Ya. Sedikit saya menyimpang, bagaimana kita mendengar firman. Ya, mungkin saudara pernah mendengar, kalau dengar firman itu enggak boleh pakai pikiran lah, enggak boleh pakai otak lah. Gitu. Kalau dengar firman itu, pokoknya terima saja gitu loh, percaya saja. Saya bilang enggak boleh begitu. Saya enggak tahu bagaimana dengan saudara yang lain, tetapi bagi saya pribadi enggak boleh begitu. Kenapa? Saya punya dasar untuk berkata tidak demikian. Mendengar firman harus dikelola dengan pikiran yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena di dalam Matius pasal 22 ayat 37, ya, Matius 22 ayat 37 itu bukan tafsiran ya. Ini bukan tafsiran. Ini Tuhan Yesus dari mulutnya sendiri, dia berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, budimu dan seterusnya. Ini bukan tafsiran. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mengasihi Tuhan harus dengan akal pikiran. Itu sebabnya kalau ada hamba Tuhan sehebat apapun,
ada penginjil, sekarismatik apapun, sehebat apapun. Kalau dengar firman, enggak boleh pakai otak ya, enggak boleh pakai pikiran ya. Saya bilang, saya kurang setuju dengan pendapat itu. Dengar firman, mesti pakai pikiran. Karena Tuhan sudah karuniakan pikiran itu pada kita untuk berpikir. Ya. Tapi bukan berarti semua itu saudara masukkan dalam pikiran saudara. Tidak. Ya. Tidak boleh. Dengar firman, enggak masuk akal itu. Wes, aku enggak percaya. Oh, tidak begitu. Dengar firman, oh cengli ya. Saya juga enggak ngerti apa artinya cengli. Tapi enggak bisa dibahasakan itu ya. Oh, masuk akal dah. Ya wes, saya terima. Yang kamu masuk akal, kamu terima. Yang enggak masuk akal kamu, terus kamu enggak terima. Bukan begitu maksud saya. Maksud saya adalah kamu dengar firman, pakai akal pikiran. Oh benar. Oh begini, oh ternyata begitu. Untuk mempengaruhi akal pikiranmu, sehingga akal pikiranmu itu bertumbuh, digarap kerjakan oleh firman. Kalau semua yang masuk akal itu kamu jadikan iman, kemudian yang tidak masuk akal itu tidak kamu jadikan iman, pertanyaan saya, lebih besar akalmu atau firman? Lebih besar akal kita, lebih besar pikiran kita atau Tuhannya? Gitu? Kalau Tuhan, semuanya yang masuk akal baru kamu terima, semua yang masuk akal baru aku imani, pertanyaan saya, berarti Tuhan itu lebih besar atau lebih kecil daripada pikiranmu? Kalau yang tidak masuk akal, saya tidak mau terima dah. Contoh, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dipikir model apapun, dengan teori apapun tidak mungkin. Kemudian saudara pakai akal saudara, wes tidak masuk akal ini. Berarti cerita itu bohong. Loh jangan begitu, bukan begitu maksudnya Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan akal budi itu bukan begitu. Mengasihi Tuhan dengan akal budi itu adalah saudara pakai daya pikir saudara, daya upaya saudara untuk mengerti firman dan mengolah demikian rupa untuk menjadikan itu menjadi sesuatu hal yang aplikatif, menjadi sesuatu hal yang bisa dipakai, menjadi satu hal yang mempengaruhi hidup untuk menghadapi dunia yang lebih baik. Itu. Jadi pikiran-pikiran manusia, otak kita harus dipengaruhi oleh firman. Bukan firman yang mempengaruhi, bukan otak kita yang mempengaruhi firman, salah. Jadi harus pikiran kita yang dipengaruhi oleh firman. Karena Tuhan kita adalah lebih besar daripada akal pikiran kita. Sehingga apa yang tidak masuk akal belum tentu, saya katakan belum tentu itu bohong, bukan. Justru apa yang tidak masuk akal kita menjadi satu kebenaran, membuat kita menjadi lebih bijaksana, membuat kita lebih kreatif, membuat kita menjadi lebih bijaksana. Saudara-saudara, mengapa kita harus menggunakan akal pikiran? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan mengasihi Tuhan Allahmu dengan akal budimu? Saudara, kita untuk memikirkan hal ini begitu sangat sulit. Tetapi saya memikirkan ini dan akhirnya saya menemukan sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Saya bedakan dua hal. Saya katakan saya harus pakai akal pikiran saya. Dan akal pikiran saya harus saya taklukkan di dalam firman. Saya akan berusaha sedemikian rupa untuk mengkritisi. Tetapi saya akan menaklukkan pikiran saya yang begitu sangat cepat, begitu sangat dinamis itu, begitu sangat kreatif itu, di dalam firman. Saudara, ada dua hal. Menaklukkan firman dengan tidak menggunakan akal, ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau ada hamba Tuhan, jangan pakai akalmu ya, iman saja ya, percaya saja ya, saya kurang setuju. Saya lebih tepat taklukkan akal pikiranmu di dalam firman. Ini adalah dua hal yang berbeda. Menaklukkan akal pikiran di bawah firman dengan tidak menggunakan akal. Dua hal yang berbeda. Ketika saudara melihat air menjadi anggur, kalau saudara tidak pakai akal pikiran saudara,
Oh ya. Tuhan Yesus ubah jadi air menjadi anggur. Amin. Haleluya. Tetapi kalau saudara menggunakan akal pikiran saudara, ini fakta, ini realita, ini sudah betul-betul terjadi. Pikiran kita tidak bisa ya apa ya caranya air jadi anggur, saya robas demikian, tidak bisa. Kemudian menjadi satu kesimpulan, kalau gitu yang melakukan ini, yang mengubah air menjadi anggur ini, benar-benar orang yang sangat luar biasa. Benar-benar orang yang berkuasa, benar-benar orang yang sangat hebat. Saudara-saudara, ini penting sekali. Ini sangat penting sekali. Ya. Untuk mengubah air menjadi anggur ini tidak bisa. Akal pikiran kita tidak nutut. Ya. Tetapi karena tidak nutut itulah yang kita katakan air menjadi anggur ini dikerjakan oleh orang yang tidak biasa. Orang yang tidak biasa itu siapa? Manusia tidak ada yang bisa. Terus siapa? Berarti ini adalah sesuatu yang lebih besar dari manusia. Kalau kita terus kita simpulkan. Oke, saya ngaku. Yang bisa lakukan ini hanya Tuhan. Dan disitulah segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Jadi berbeda sekali antara kita menggunakan akal pikiran, kemudian kita menaklukkannya di bawah firman, dengan kita tidak menggunakan akal pikiran kita. Itu sangat berbeda. Kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita tidak akan bisa melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita menggunakan akal pikiran kita justru akan melihat kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Bisa ngerti? Itulah yang saya bisa dapatkan. Kita harus di dalam kita mendengar firman, meneliti firman, siapapun, pendeta sehebat apapun, saudara sekagum apapun, pakai pikiran saudara. Karena dengan menggunakan pikiran itu, yang ditaklukkan di dalam firman, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kembali lagi. Kita tahu bahwa pikiran kita begitu sangat cepat, begitu sangat dinamis, begitu sangat kreatif. Pikiran kita ada potensi yang sangat besar di dalam pikiran kita. Kalau saudara bawa bahan radioaktif, ya, kalau saudara bawa bahan radioaktif, maka saudara tidak bisa cuma tak kantongi kresek, kemudian tak tenteng-tenteng pergi TP, tidak bisa. Gitu? Saudara akan taruh apa? Bahan radioaktif itu di tempat yang khusus, gitu? Kemudian saudara kasih perlindungan sedemikian rupa, kemudian ini tidak boleh dibawa pergi TP atau dibawa pergi Galaxy Mall, tidak boleh. Ini harus disimpan di tempat yang khusus. Gitu? Demikian juga kalau saudara bawa senjata misalkan, gitu? Senapan umpamanya. Tidak bisa saudara bawa, petentang-petentang begini, tidak boleh. Itu harus dibawa dengan satu sikap, dengan satu kewaspadaan, bahkan ada pengamannya. Ya kan? Demikian dengan pikiran kita. Pikiran kita ini sangat liar, saudara. Pikiran kita ini begitu cepat, begitu dinamis, begitu kreatif. Tetapi, jangan lupa, Perang Dunia Pertama itu meletus, itu karena juga pikiran-pikiran dari manusia. Contoh yang paling gampang adalah ketika Belanda datang ke Indonesia. Belanda datang ke Indonesia pertama untuk apa sih? Belanda datang ke Indonesia pertama menggunakan perusahaan dagang namanya apa? VOC, betul ya? Menggunakan VOC. Dia datang untuk apa? Untuk menjajah? Tidak. Dia datang untuk dagang. Dia datang ke Indonesia untuk dagang. Dia lihat, ini negara bagus, penuh dengan rempah-rempah. Aku mau dagang. Namanya orang dagang. Dia beli, dia bayar. Betul enggak? Kemudian, ini orangnya kok kurang pinter ya. Ini orangnya kok sendiri-sendiri ya, individu ya. Bisa dipecah belah. Mulai muncul pikiran jahat. Daripada saya beli, saya bayar, mendingan saya beli tapi saya enggak bayar. Lah kan begitu. Apa?
maling begitu ya, menjajah ya. Daripada uang saya habis, wes aku tak beli, ya apa lagi gitu. Aku punya kekuatan, di sana enggak punya senapan, aku punya granat, aku punya senjata otomatis dan lain sebagainya. Kalah kekuatan, kenapa saya harus beli terus kemudian bayar? Saya pakai saja kekuatan militer saya untuk menekan mereka. Nah, sehingga akhirnya 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, begitu kan? Pertama-tama mau datang untuk dagang. Terus kemudian karena pikiran yang keliru, menjajah. Perang dunia pertama juga begitu. Siapa yang tiba-tiba, wes ayo perang aja, diantemi aja negara, enggak ada. Oleh karena pikiran yang salah, oleh karena nasionalisme yang salah, kemudian akhirnya apa? Meletuslah perang dunia pertama, berapa juta orang meninggal. Belum sampai di situ pikiran keliru lagi, muncul perang dunia kedua. Itu sebabnya pikiran kita ini begitu liar, saudara. Hati-hati loh, hati-hati. Pikiran kita ini punya potensi yang sangat luar biasa, tetapi juga sangat berbahaya. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau saudara bawa bahan radioaktif, saudara mesti kasih safety, saudara tidak boleh bawa itu sembarangan, saudara simpan di tempat yang tertentu. Nah, dengan pengertian ini, baca lagi tema pada sore hari ini. Jangan asal mikir. Dengan pengertian-pengertian ini. Jadi kalau sudah baca tema awal-awal itu ya, saya pikir-pikir jangan asal mikir, jangan asal mikir. Ini kan gampang sekali ya. Ini kan apa sih? Tetapi ketika kita meneliti, menelaah lebih dalam, potensi apa yang sedang saudara bawa, tema ini menjadi sangat penting. Saudara. Jangan asal mikir. Jangan asal, jangan ngawur. Gitu? Karena begitu saudara ngawur, penjajahan terjadi. Begitu saudara ngawur, perang dunia pertama terjadi. Begitu saudara ngawur, nama Tuhan dipermalukan. Nah itu. Jangan asal mikir. Ya, jangan asal mikir. Orang salah mikir, rumah tangga bisa berantakan loh. Orang salah mikir, bisa kacau balau loh. Orang salah mikir, gereja bisa rusak loh. Orang salah mikir, negara bisa pecah. Orang salah mikir, dunia bisa kacau balau. Ya, oke. Kita masuk dalam apa yang mau saya bicarakan. Loh, terus 45 menit barusan ini ngomong apa? Kok barusan ngomong? Ya, mestinya banyak hal yang harus kita bicarakan. Tetapi waktu begitu sangat cepat, ya. Mari dalam 15 menit sisa, ayo kita renungkan dengan serius apa yang harus kita lakukan pada pikiran kita. Oke, kita akan coba membaca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Saya baca ya. Saya baca aja. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sekali lagi ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Di dalam King James Version, pikiran yang sia-sia ini diterjemahkan vanity in mind. Vanity in mind itu ada 3 arti. 1, sombong. 2, angkuh. 3, sia-sia. Jadi bisa saja ayat ini, kalau saya terjemahkan dari King James Version, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sombong. Boleh. Hati-hati saudara, saudara memang dikaruniakan dengan begitu rupa, pikiran yang sangat hebat, dengan potensi yang luar biasa, tapi hati-hati, jangan sombong. Yang kedua, jangan angkuh. Dengan sombong dan angkuh ini brothers ini.
sombong, angkuh. Itu akhirnya apa? Dia merendahkan orang lain. Sudah lihat ya? Sombong itu dalam bahasa Indonesia bagus sekali, apa? Tinggi hati. Betul? Kalau orang yang tinggi hati, otomatis yang lain harus rendah. Kalau saya meninggikan diri, itu kata lainnya adalah saya merendahkan orang lain. Setuju? Saya meninggikan diri, itu berarti saya merendahkan orang lain. Ya itu maksudnya. Jadi pikiranmu memang hebat, pikiranmu luar biasa. Tapi ingat, jangan sombong, jangan angkuh. Ya. Nah, oke, saya kembali ke bahasa Indonesianya saja. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran sia-sia itu apa ya? Pikiran sia-sia. Saya pikir pikiran sia, mana ada ya pikiran sia-sia ya? Tidak ada loh pikiran sia-sia. Thomas Alva Edison itu mau sebelum bikin lampu ya, dia mengadakan percobaan lebih dari 100 kali. Saya tidak tahu berapa tepatnya, katakanlah 105 kali misalkan. 105 kali. Baru ketemu lampu misalkan. Pertanyaan saya, apakah percobaan dari 1 ke 104 itu sia-sia? Kalau enggak ada 1 sampai 104, yang 105 juga kagak jadi loh. Jadi saya renung-renungkan apa ya? Pikiran yang sia-sia. Kalau sombong, angkuh, nah kita tahu. Sia-sia, apa sia-sia? Pikiran kita mana ada yang sia-sia? Kalau saya pikir salah, oh enggak apa-apa, kita belajar dari kesalahan. Pikir enggak berhasil, kita belajar dari ketidakberhasilan. Pikiran sia-sia. Saya cari, sudah enggak usah cari kamus, enggak usah cari apa. Saya coba cari lagi di dalam ayat ini. Ternyata ketemu. Kita baca ya, pelan-pelan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti, perhatikan baik-baik, orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saya dapat satu kesimpulan. Orang yang pikirannya sia-sia itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Begitu saya mendapat, saya langsung connect dengan apa yang pernah saya terima dari Om Yan Suhatan. Saya tidak lupa ini. Saudara tahu, bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, kamu bisa bekerja dengan luar biasa. Berapa banyak orang yang tidak mengenal Allah justru lebih berhasil daripada orang Kristen. Berapa banyak orang yang tidak mengenal Allah justru hidupnya lebih saleh daripada orang Kristen. Berapa banyak orang yang tidak mengenal Allah justru hidupnya lebih taat dan lebih tertib daripada orang yang Kristen. Tetapi, ini yang perlu saudara catat. Saya bukan pikiran saya sendiri, tapi saya dapat dari Om Yan Suhatan. Orang yang tidak mengenal Allah, sekalipun dia lebih berhasil, sekalipun dia lebih taat, sekalipun dia lebih suci dalam tanda kutip, itu sama dengan saudara disajikan makanan yang sangat lezat, sangat enak, steak yang paling mahal, tapi piringnya kotor. Ngerti saudara? Sudah tahu piring yang kotor, bisa bayangkan, saya rasa semua kita sudah bisa bayangkan ya. Kalau kamu mau makan di satu restoran, ratusan ribu satu menu atau jutaan, ya toh, makanan itu begitu lezat, tampilannya begitu baik, piringnya pun juga piring yang manis, piring yang bersih, bahkan mungkin bentuknya sudah lain daripada piring yang bundar itu. Tidak ada restoran yang ternama atau restoran yang baik atau restoran yang biasa-biasa menyajikan makanannya dengan piring yang kotor, tidak ada. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, sebaik apapun pikirannya itu sia-sia. Jadi apa pikiran sia-sia? Yaitu pikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ngerti sudah? Saya dapatkan, aduh bodoh, saya ada apa cari ini itu yang lain. Di dalam ayat itu sendiri sudah jelas. Pikiran sia-sia bukan pikiran ini dan itu, bukan. Tetapi pikiran sia-sia itu adalah pikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagi orang-orang yang mengenal Allah, pikiranmu tidak ada sia-sia. Saya contohkan tadi seperti Thomas Alva Edison, jangan lupa.
Dia adakan kira-kira ya 105 percobaan. Dari 1 sampai 104 itu tidak sia-sia. Sekalipun gagal itu tidak sia-sia. Orang Kristen, pikiran mungkin saudara belum berhasil. Mungkin saudara bikin ini gagal, bikin itu gagal. Saudara, saya katakan, saudara sebagai seorang beriman, tidak sia-sia pikiranmu. Mungkin belum berhasil. Bukan berarti belum berhasil itu sia-sia, enggak. Bukan berarti gagal itu sia-sia, tidak. Sebagai seorang beriman, pikiran saudara tidak sia-sia. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia. Sama seperti menyajikan makanan yang baik dengan piring yang kotor. Tidak ada gunanya. Ya. Wah, kalau begitu berarti pikiranku sudah tidak sia-sia lah. Semua yang saya pikirkan baik. Pastikan awalnya tadi. Orang yang tidak mengenal Allah, itulah pikiran sia-sia. Saya katakan, saudara bukan hanya saudara rajin pergi gereja, saudara pelayanan, kemudian otomatis kita bisa simpulkan saudara mengenal Allah. Introspeksi diri lagi. Nah, mumpung masa pandemik toh, ada di rumah ya, pikir lagi, betulkah aku ini mengenal Allah? Sudah punya lebih banyak waktu. Betul enggak aku ini mengenal Allah? Betul enggak aku ini seorang Kristen? Betul enggak aku ini seorang beriman? Saya kasih 2 contoh di dalam Alkitab. Jangan kita GR. Jangan kita GR. Saudara. Ada 2 contoh di dalam Alkitab yang menepis semua anggapan-anggapan yang kegeeran kita. Yang pertama adalah perampok yang digantung bersama dengan Tuhan Yesus di atas salib. Ya toh? Perampok itu apa? Perampok. Jahat, iya. Orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Allah. Tidak kenal Tuhan Yesus, tidak kenal Tuhan Yesus. Sebelum dia digantung. Tapi pada waktunya, pada saat tertentu, Tuhan berkata apa pada perampok? Hari ini kamu sama-sama aku di Firdaus. Berarti pertanyaannya, kenal Allah enggak? Kenal. Kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Ya, sebelum Tuhan Yesus ngomong begitu, perampok itu ngomongnya apa? Yesus, ingat aku kalau engkau datang kembali, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia jauh lebih kenal, ya toh, daripada murid-muridnya. Ya, masih ingat, dulu sekali, saya pernah omongin. Tuhan Yesus pada waktu mati, kemudian bangkit. Dia punya waktu berapa? 40 hari sebelum naik pergi surga. Selama 40 hari, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Gitu? Setelah genap 40 hari, ngajar terus kerajaan Allah, 40 hari. Sampai pada hari ke-40 Tuhan Yesus mau naik, murid-murid ngomongnya apa? Guru, kapan kamu itu memulihkan kerajaan Israel ini kapan? Enggak kudu mangkel, saudara. Punya murid goblok begitu ya. 40 hari loh saya ngajar tentang kerajaan Allah. Sampai detik terakhir kamu masih ngomong, kapan memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih belum ngerti, belum kenal. Ya. Tetapi perampok itu, yang katanya perampok orang yang jahat, menurut pengamatan manusia kita, dia tidak mengenal Allah, justru dialah orang pertama yang mengenal. Yesus, kalau engkau datang kembali, elengo aku. Kan begitu ngomongnya. Justru dia yang mengerti, murid-murid tidak ngerti. Ya. Jadi jangan mengira, oh saya sudah rajin loh, saban Sabtu pergi gereja, saban Sabtu sudah melayani Tuhan. Bukan hanya Sabtu, tetapi juga Minggu, tetapi juga Senin, juga Selasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Halo, Tuhan sudah mengingatkan loh. Contohnya loh, Yudas itu sudah ikut Tuhan 3 tahun lebih. Gitu? Tapi juga bisa berkhianat, tapi juga bisa melenceng, tapi juga bisa melawan Tuhan.
Jangan lupa. Saudara-saudara jangan lupa. Jangan kita GR. Jangan kita merasa, waduh, wis tenang aja, aku kan sudah Kristen, sudah dibaptis lagi. Ayo kita introspeksi diri, kita kita cek lagi, betul enggak sih aku ini sudah mengenal Allah? Betul enggak sih aku ini sebagai orang Kristen? Betul enggak sih aku ini sebagai orang yang beriman pada Tuhan? Kalau belum, ayo belajar lagi firman Tuhan. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Tuhan. Pastikan bahwa dirimu adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, maka apapun yang kamu pikir sia-sia. Terakhir, bagaimana pikiran orang-orang yang mengenal Allah? Terus aku mengenal Allah, aku mesti mikir apa? Apa semua dan seterusnya. Kita coba baca di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Filipi pasal 4, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi orang yang mengenal Allah, kalau kamu muda tanya, terus aku ini harus mikir apa? Gitu ya. Kamu harus mikir ini. Satu, semua yang benar. Apa yang benar? Cari ya. Belajar. Semua yang benar. Semua yang benar itu adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Jadi jangan lagi tanya, boleh enggak ya aku sebagai seorang Kristen mikirnya begini? No, lihat ini kembali lagi. Cocokkan sendiri. Pikiranmu itu benar enggak? Pikiranmu suci enggak? Pikiranmu manis didengar enggak? Pikiranmu kebajikan enggak? Pikiranmu patut dipuji enggak? Pikirkan semua itu. Itulah pikiran orang-orang yang mengenal Allah. Kiranya apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita mengerti, Tuhan lebih lagi akan memberikan pengertian di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk segala anugerah firman yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan karena apa yang Tuhan sudah berikan pada hamba-Mu ini sudah disampaikan dengan tidak dikurangi, dengan tidak ditambah. Kami mengucap syukur untuk setiap yang kami dengar dan kami berdoa ya Tuhan. Pertama-tama tolong kami Tuhan supaya kami lebih hari lebih mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan untuk tidak pada ikut arus dunia dengan segala pengertian-pengertiannya yang sia-sia. Tetapi kami mengarahkan diri sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang beriman. Kami melayani Tuhan, kami berpikir, kami bertindak, kami berlaku apapun, kami memuliakan Tuhan. Kami melakukan yang benar, kami melakukan yang suci, kami melakukan yang bajik. Tuhan, tolong kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, ampuni buat segala kebodohan kami, ampuni kalau kami tidak menggunakan potensi yang Tuhan berikan pada kami, ampuni kalau kami seringkali menyakiti hati Tuhan dengan berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Ampuni kami Tuhan, dan hari ini biar Tuhan pulihkan, hari ini biar Tuhan perbaiki, hari ini biar Tuhan sucikan kami, supaya kami boleh menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati
seluruh sidang jemaat kaum muda yang menyaksikan live streaming di rumah masing-masing. Tuhan mengkuduskan senantiasa supaya kami betul-betul menjadi orang yang suci, yang boleh berlayak berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang semuanya dicurahkan pada kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kau ada dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku